Hancur tuh kurasa nasibnya kalau penghafal Quran. Bagaimana tahu anak tak Pak? Bagaimana anak tak mau belajar agama? Kalau dilihat motivasi dunianya tidak ada. Dia bilang tuh jam aku jadi ustaz deh, apa itu? Dia menderita. Tidak ada yang perumah. Itu tahu anak tetangga 1 jam pergi menyanyi, lompat-lompat di panggung, dapat motor pulang. Coba bedek kalau dijemput pakai Mercy, mobilnya sendiri Mercy, di atas 4 istrinya, cantik-cantik dan muda, kaya, muda. Jadi ustaz kona, kenapa? Lihat ku itu mobilnya Mercy 4 istrinya cantik-cantik lagi. Tapi ini dibonceng motor. Bujang kasihan, dibonyok-bonyok topa duit. Bagaimana anak tak mau belajar agama? Dan itu kalau kita kasih itu orang penghafal Quran, dia tidak salah gunakan. Itu menjadi darah daging makan bakso, jadi darah daging penghafal Quran. Bapak meninggal masih dapat kiriman amal. Kenapa? Karena darah daging yang bentuk itu orang penghafal Quran dari sedekata. Itu dan kita terlalu pelit kalau untuk perjuangan dakwah. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, apa yang saya sampaikan ke semua tadi ini semua ada dalam Quran. Nabi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Marah seluruh pembesar-pembesar Quraisy. Barang ini Muhammad, 4 saja Tuhan tak masih setengah mati ki. Apalagi 1, siapa yang urus ki? Kan itu waktu sebelum Nabi itu 4 Tuhannya orang Arab, Latta, Manat, Uzza dan Hubal. 4 Tuhan tak, nah masih susah ki. Kau bilang 1, bagaimana kita mau hidup baik-baik? Nah, 4 saja urus ki, susah. Akhirnya Nabi hijrah, diusir, kejar, masuk gua Hira. Dalam gua Hira dikejar, Allah turunkan pertolongan. Apa yang Allah turunkan? Bukan malaikat, bukan tentara manusia, tapi apa? Bukan burung ababil. Apa yang Allah turunkan? Sarang laba-laba. Laba-laba. Tahu laba-laba? Nah, bahasa Perancisnya garangkang. Ini laba-laba bikin sarang di mulut gua. Begitu didapat sama Abu Jahal, Abu Jahal bilang, tidak mungkin ada manusia di dalam. Kalau ada manusia Muhammad di dalam, pasti tidak ada ini sarang, pasti robek. Bayangkan Pak, pendekar-pendekarnya Arab jahiliyah waktu itu kejar Nabi Muhammad, kekuatannya kuat, kira-kira tentara pilihan kalau sekarang. Kejar Muhammad, siapa yang kalahkan ini tentara pilihannya? Orang-orang kafir. Laba-laba. Coba kita lihat itu laba-laba Pak. Sarangnya ambil pulpenta letakkan di atas, pasti robek. Pasti robek itu sarang laba-laba. Ambil pakai sendok simpan di atasnya, pasti robek. Begitu rapuhnya sarang laba-laba. Tapi kalau Allah yang mau, sarang laba-laba yang rapuh mengalahkan tentara-tentara pilihannya Abu Jahal. Begitu ngintip terbang burung merpati. Nabi bilang Abu Jahal, tidak mungkin. Kalau ada ini tidak mungkin ada ini burung mengeram di dalam. Pulang mereka. Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah mau, pasti jadi. Artinya Pak, inti ceramah kita Pak, jangan pernah khawatir, jangan pernah sangka buruk, jangan pernah cemas akan kekuatan Allah. Jangan sampai kita tidak mau bersedekah gara-gara kita takut apa dimakan besok. Intinya ini Pak, kenapa ini masjid tidak jadi-jadi sampai sekarang? Banyak orang pelit. Dengar kita Pak, yang banyak uangnya di sekitar sini, dan mobilnya bagus, rumahnya mewah, isi rumahnya bagus-bagus, lalu tidak jadi di masjid, mati nanti cari ke Tuhan. Mana itulah seke. Guys, kesina bolana, kesina otona, dek napa kesing masigiku. Serius. Jangan sampai kita, kalau saya sedekah, bagaimana anakku besok sekolah? Allah Maha Kuasa. Ingat Ibrahim alaihissalam ketika mau pergi dakwah. Pergi ke dakwah. Dia bilang Ibrahim, banyak aja kasihan anakku. Siapa kasih makan ini anakku? Ini siapa yang kasih makan saya punya anak ini? Allah berfirman, belaku itu batu. Ambil kau kampak, dia kampak. Terbelah. Apa maksudnya? Belah lagi. Kampak. Sampai 3 kali. Ibrahim mendapati ulat. Ulat. Tahu ulat toh? Allah bilang, kalau bahasa kita, lihat ke Ibrahim. Lihat ke itu ulat. Tidak ada kakinya. Tidak tangannya. Tidak sarjana. Tidak pernah kursus. Dia bisa hidup dalam batu yang sangat keras. Tidak masuk di akal. Siapa yang jamin rezekinya ini ulat? Saya.
Jangan kau cemas. Soal rezeki, jangan. Ambil, tertukar saja tidak. Bapak-bapak tahu lalat? Cicak. Tahu cicak? Tahu cicak toh? Apa namakan cicak? Nyamuk. Satu terbang, satu tidak. Masuk akal tidak bisa cicak makan nyamuk. Kalau tuku kecil ada lagunya, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Itu dulu lagu-lagu tak dulu. Sekarang lagunya anak-anak, deh hancur-hancur. Pulang-pulangku berbadan dua. Matampu ili sulah cilaka. Kita dulu lagu tak bagus kok. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Itu lagu tak dulu bagus bos. Katakan Tuhan itu satu. Diding. Itu lagu-lagu dulu pak. Sekarang lagu-lagu ada deh. Lagu panrasu-rasu. Gimana anak tanda rusak otaknya. Sangin nafsu na cerita. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Kalau Allah yang mau, jangan cemas. Nah, Ramadan dilipat gandakan ini kebaikan. Bapak menyumbang 1 rupiah di masjid, 1 rupiah di bulan Ramadan ini kali 700. Kali 700 berarti 700.000. Sumbang hari ini selesai Idul Fitri 10.000 kita sumbang, 10.000 di pahalanya. Tapi kalau Ramadan palecungnya malah, maka bersedekah di bulan Ramadan. Niatkan Pak Ketua, saya insya Allah panen saya sumbang 2 juta. Meskipun belum dikasih, sudah catat. Tapi bayar bos, bayar, jangan tipu malaikat. Allah tahu. Beloklah dekat Yesus, saya mau sekali tapi belum dipanen. Sudah, suruh catat panitia. Saya 10 juta. Pak, pernah dengar kisah di pintu depan pintu surga? Ada 4 manusia bertengkar. Kenapa? Mereka masing-masing mau masuk surga nomor 1. Siapa mereka? Orang kaya pemurah, Haji Mabrur, orang mati syahid, ulama. Bertengkar. Nabi bilang ulama, saya dulu mau masuk, ditarik sama orang kaya. Saya dulu. Begitu orang kaya mau masuk, ditarik sama orang mati syahid. Begitu orang mati syahid mau masuk, ditarik sama ulama. Saya dulu. Nabi bilang Tuhan, malaikat, Piko periksa, kenapa itu orang 4.000 depan pintu surga? Kenapa dia merasa? Sudah, turun malaikat. Periksa satu-satu. Tersangka pertama, maju. Kamu, kenapa kau merasa nomor 1, berhak nomor 1 masuk surga? Malaikat, saya dulu ini kaya kak, waktu di dunia. Tapi saya kaya dermawan. Ada masjid dibangun, saya bantu. Ada anak yatim, saya tolong. Ada janda-janda tua, saya selamatkan. Ini bapak-bapak juga. Begitu cerita janda. Berani ki. Coba nih, nak bilang istri saya. Coba pasti runtuk kau nenekmu. Ibu-ibu, mau ki cepat masuk surga? Mau ki bu? Pasti takut ini ibu-ibu ini. Mau ki bu? Suruh suami tak kawin lagi. Cepat ki masuk surga bu. Dan sudah bilang jami Ustaz, banyak jalan menuju surga. Memang banyak, tapi macet. Ini jalan pintas, ini jalan tol. Cerita warung kopi sini, cerita warung kopi. Bapak saudara-saudara sekalian, saya haji, saya kaya, bangun orang, saya bantu manusia, sesamaku manusia, saya bantu. Katanya orang kaya yang pemurah nomor 1 masuk surga. Katanya, ditanya, siapa kasih tahu kok? Ulama. Kalau begitu ndak boleh kau lumba ulama. Mundur kau. Mundur. Panggil haji. Kau haji? Kenapa? Saya dulu hidup haji. Haji Mabrur. Bukan haji kajili-jili. Banyak tuh itu haji kajili-jili pak. Malam pengantin sanggil lomba domi nakir. Lomba domi pada malam ini hadiah 27 inci televisi berwarna. Pemenangnya juara 1 Haji Bedu pasangan Haji Baco. Kapan haji Pak Beta mak domeng? Haji kajili-jili. Itu haji. Lomba tadarus haji. Itu cocok itu. Setelah saya pulang dari haji, saya rajin berjamaah. Saya pulang dari haji, saya rajin sedekah. Saya pulang dari haji, menjadi hidupku lebih baik. Katanya Haji Mabrur nomor 1 masuk surga. Katanya. Siapa kasih tahu kok? Ulama. Sama. Tidak boleh kau lumbai ulamamu. Mundur kau. Mundur. Panggil orang ketiga. Kamu, kenapa?
Jibril, saya dulu mati syahid, Kak. Ada yang hina agama, ada yang hina Nabi, ada yang melecehkan kitab suci. Saya perang di Palestina. Mati saya kena peluru. Katanya orang mati syahid nomor 1 masuk surga. Katanya sih. Saya kasih tahu kok. Ulama. Sama. Mundur kok. Tidak boleh kulumbai ulamamu, madosa kok, mabusuk kok. Panggil nomor 4. Kamu, kenapa tosnya kau merasa nomor 1? Nah bilang, ya, saya itu tadi ulama, nah cerita sebenarnya. Saya lah Ustaz Das'ad. Oh, kau Ustaz. Tapi pada Ustaz. Masuk bagi. Jalan Ustaz. Alhamdulillah. Bagi tanam, alhamdulillah. Begitu dekat itu surga. Astagfirullah. Nabi bilang yang 3. Apa aku lagi talekang istighfar disuruh mau masuk. Masuk aku cepat. Dia bilang, tunggu dulu malaikat. Betul saya dakwai mereka. Betul saya beritahu mereka. Betul saya ceramai mereka. Tapi saya bisa jadi ustadz karena jasa-jasanya orang kaya. Saya jadi ustadz, ada orang kaya kasih saya duit beli buku tempatku saya belajar. Ada orang kaya bangun sekolah tempatku menuntut ilmu. Ada orang kaya bangun masjid tempatku berdakwah. Saya ini jadi ustadz karena gaya jasa-jasanya orang kaya. Saya malu sama orang kaya. Saya hormati orang kaya yang telah membantu saya. Sampaikan kepada Allah, saya sudah terima penghargaannya, tapi saya memuliakan orang kaya yang pemurah. Tapi biar kita dulu, Dain. Masuklah orang kaya yang pemurah ke dalam surga. Orang kaya yang pemurah kelak di akhirat nomor 1 masuk surga. Kaya pemurah, tapi kaya yang seke kikirigalap aku jambatan cilaka kombo. Nomor 1 masuk kemana? Ke neraka. Terserah kita Pak, mau pilih mana? Ibu-ibu kalau sedekah suami tak tahu, apalagi sembunyi karena takut sama ibu, suami tak nanti masuk surga, ibu masuk neraka. Yang kita lalu pelit Pak. Bayangkan Pak Ketua, saya sumbang 10 tegel, 10 sak tegel, paling 2-3 juta. Oke, selama itu tegel dipakai sujud Pak, maka selama itu mengalir amal tak, itu disebut amal jariah. Itu tegel di rumah tak, tidak ada gunanya. Ustaz, saya bantu semen 50 sak, 5 kali 5, 25, 2.500.000 Pak. Tidak nak kasih miskin gitu 2.500.000. Mari bantu ini masjid pembangunannya Pak. Saya tidak punya uang Ustaz, bantu dengan tenaga. Ada kerja bakti, kita datang angkat-angkat. Saya tidak punya tenaga Ustaz, karena sibuk. Oke, bantu dengan kekuasaan. Saya ketua DPR, saya wakil bupati, bantu dengan jabatan. Apa? Proposal terima. Bantu dengan kekuasaan kita. Saya tidak punya kekuasaan, saya tidak punya uang, saya tidak punya tenaga, tapi saya punya otak. Saya mahasiswa. Oke, kau yang gambar itu desainnya. Pakai ilmumu, gunakan komputermu untuk bikin surat-suratnya. Dan berpartisipasi. Saya juga bukan mahasiswa, saya tidak punya apa-apa, tidak punya uang, bukanlah juga pejabat. Bantu dengan cara apa? Diam. Diam kok. Yang kau banyak bicara celaka. Tidak pernah Tommy datang di masjid, tidak pernah Tommy masumbang. Mak kau bawa nolah sike. Mega bicaramu. Oh, tidak begitu. Banyak itu yang begitu. Manuannya. Dede, ikon itu nak belender matu setan. Ayo Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Andai saja kita lihat itu pahalanya itu sedekah Pak. Kita jual semua itu harta untuk sedekah. Demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Percaya. Apalagi masih Ramadan ini, niatkan kita. Pak Haji, saya 5 sak, saya 1 sak semen. Itu sudah sedekah. Jangan kita terlalu pelit. Adik-adik belajar sedekah dari kecil. Belajar sedekah dari kecil. Dan Alhamdulillah, orang yang rajin bersedekah nanti nomor 1 masuk surga. Bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kehadiran kita akan menjadi amal kebaikan dan bekal untuk di akhirat kelak. Terima kasih Pak Ketua yang mengundang saya datang ke tempat ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Ketua korbankan, apa yang Pak Ketua untuk mendatangkan Ustadz. Karena kalau bukan Pak Ketua Pak, tidak bisa hadir di sini. Pengurus mengundang, tapi Ustadz sibuk Kak.
pembeli tiket na mahal toh. Sebenarnya makin neti ya pesawat ustaz, naik mobil maki aja 12 jam. Mabuk orang. Wow, masa ustaz mabuk-mabuk mau ceramah Pak. Alhamdulillah ada anggota dewan kita yang mau datangkan ustaz. Alhamdulillah ya. Kita doakan Pak Ketua, Wakil Bupati. Pak Wakil Bupati hebat tong kuliah ini menjadi kelompok hijrah. Pagi-pagi nak kirimi sengan video ceramah. Ku bilang hebat tong ini Pak Wakil ini ustaz na ceramai. Alhamdulillah masih muda ya. Kita saling mendoakan. Mari kita awali doa kita ini dengan meringkan surat Fatihah. Khasiat dan keutamanya kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing. Al-Fatihah. Tadi sudah kita simak ya part 2 ya. Lanjutan dari part 1 tentang tidak ada yang mustahil, dekat saja Allah. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and share ya. Terima kasih.